Dunia tidak menyangka, di hari yang sangat tenang, anak-anak bermain dengan ceria, orang-orang bersantai seperti biasanya. Tiba-tiba, suasana menjadi mencekam setelah suara keras sirine berbunyi. Di pagi hari itu, suasana damai dan tenang yang dirasakan sebelumnya hilang secepat kilat. Kota-kota mereka berubah menjadi medan perang. Langit-langit dipenuhi suara riuh pesawat tempur yang menembaki gedung dan perumahan mereka. Daratan sudah dipenuhi oleh tentara musuh dengan tank lapis baja dan ribuan artileri lainnya. Tanggal 1 September 1939, pukul 00:40, Hitler mengeluarkan perintah untuk memulai penyerangan terhadap Polandia, yang kemudian dilancarkan tepat pukul 4:45 dengan taktik Blitzkrieg atau perang kilat. Setelah kurang lebih 3 minggu Jerman menginvasi Polandia, Hitler memulai kembali propagandanya. Kota-kota berubah dengan cepat menjadi puing-puing. Mayat-mayat berserakan di jalanan kota. Dunia tidak mengetahui kondisi Polandia setelah diserang oleh Jerman. Banyak warga menjadi depresi setelah mendengar suara tembakan dan suara bom yang dijatuhkan oleh pesawat tempur Jerman. Kekejaman Jerman terhadap Polandia sangatlah sadis. Mereka menyekap dan membantai warga Polandia tanpa pandang bulu. Hitler bahkan menangkap hidup-hidup rabi Ortodoks, kemudian menyiksanya di depan umum dengan menyatakan bahwa kaum Yahudi di Polandia akan dihabisi. Hitler membawa rabi Ortodoks ke atas puing-puing bangunan, mengikatnya dengan tali dan membakarnya hidup-hidup. Kehidupan warga Polandia menjadi suram. Hari demi hari, mereka lalui dengan rasa ketakutan akan pembunuhan massal. Banyak komunitas Yahudi di Polandia dipaksa untuk tinggal di kawasan khusus yang disebut ghetto, yang dikelilingi oleh pagar dan dijaga oleh pasukan SS dan polisi Jerman. Kondisi di dalam ghetto sangatlah buruk. Kekurangan pangan, penyakit, dan kematian akibat kondisi hidup yang tidak manusiawi. Kaum Yahudi yang menderita di Polandia seringkali dieksploitasi oleh propaganda Nazi untuk menguatkan narasi negatif tentang Yahudi sebagai ancaman bagi kepentingan Jerman. Foto-foto dan laporan mengenai penderitaan kaum Yahudi digunakan untuk memperkuat sentimen anti-Yahudi di Jerman. Yang tersisa bagi mereka adalah melindungi diri sendiri dan keluarganya. Meskipun hidup dalam kondisi yang sangat sulit, banyak kaum Yahudi di Polandia terlibat dalam perlawanan bawah tanah dan upaya penyelamatan terhadap sesama Yahudi. Gerakan perlawanan seperti organisasi Yahudi bersenjata atau yang disebut ZOB di Warsawa dan upaya penyelamatan seperti yang dilakukan oleh keluarga Zygota menunjukkan keberanian dan ketahanan kaum Yahudi di tengah kekejaman Nazi. Respon atas penyerangan terhadap Polandia adalah Imperium Britania menyatakan perang terhadap Jerman tanggal 3 September 1939 pukul 11.00, yang kemudian diikuti oleh Prancis pada pukul 17.00. Perang Dunia Kedua pun dimulai. Respon deklarasi ini merupakan komitmen jaminan keamanan yang diberikan oleh Britania Raya dan Prancis kepada Polandia sebelumnya, yang menjanjikan dukungan jika Polandia diserang. Meskipun menyatakan perang, Britania Raya dan Prancis tidak segera mengirim bantuan militer yang signifikan ke Polandia. Keduanya belum sepenuhnya siap untuk operasi militer besar-besaran dan masih dalam proses mobilisasi.
hampir semua orang memperkirakan serangan besar Prancis di front barat segera terjadi setelah dimulainya perang. Akan tetapi, Inggris dan Prancis berhati-hati karena keduanya takut akan serangan udara besar-besaran Jerman di kota mereka. Mereka tidak mengetahui bahwa 90% pesawat garis depan Jerman berada di Polandia. Dan mereka juga tidak menyadari bahwa beberapa unit Jerman yang berada di garis depan telah dipotong habis-habisan dan kehilangan kemampuan tempur yang sebenarnya. Sehingga Prancis tanpa sadar kehilangan kemampuan tempurnya. Prancis membawa 1 divisi lapis baja, 3 divisi mekanis, 78 resimen artileri, dan 40 batalion tank untuk membantu Polandia yang saat itu sedang diserang, dengan menyerang front barat Jerman yang terabaikan. Meskipun 30 divisi maju ke perbatasan, serangan tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan. Pasukan Prancis kemudian mundur di tengah serangan balasan Jerman pada 17 Oktober ke benteng pertahanan garis Maginot. Sedangkan Britania Raya lebih fokus pada operasi angkatan laut untuk memblokade Jerman dan memotong suplai mereka. Tetapi ini tidak berdampak langsung pada situasi di Polandia. Kegagalan di Polandia mengajarkan sekutu pentingnya menghadapi strategi Blitzkrieg yang kemudian mempengaruhi bagaimana mereka merencanakan dan mengeksekusi operasi militer di tahap-tahap selanjutnya dalam Perang Dunia yang Kedua. Inggris dan Prancis kini sedang berperang dengan Jerman. Namun, selama 8 bulan Eropa Barat sebagian besar dalam keadaan damai. Sekutu memperkirakan Jerman akan melanjutkan ekspansi militernya di luar Polandia, tetapi Jerman menunda gerakan mereka untuk menginvasi negara lain. Meskipun tidak ada pertempuran besar, aktivitas diplomatik berlangsung dengan intens. Inggris dan Prancis berusaha memperkuat aliansi mereka dengan negara-negara lain di Eropa dan mencari dukungan dari Amerika Serikat. Pemerintah Inggris dan Prancis juga berusaha mempersiapkan ekonomi dan masyarakat mereka untuk perang yang berkepanjangan, termasuk melalui propaganda dan pengaturan ekonomi perang. Periode ini disebut sebagai Pony War atau perang palsu, yang memberikan waktu bagi Angkatan Darat Inggris yang terdiri dari 150.000 orang untuk melakukan perjalanan ke Perancis. Pasukan sekutu disiagakan menjaga perbatasan dengan Jerman, Belgia, Luxembourg. Perancis memperkuat serangkaian benteng yang mengesankan di sepanjang perbatasan Jerman, garis Maginot. Tetapi yang terpenting, mereka tidak memperpanjangnya untuk mencapai perbatasan Belgia. Garis Maginot dianggap sebagai penghalang utama terhadap invasi Jerman. Namun, Jerman tidak langsung menyerang garis ini. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka di Polandia dan menunggu kesempatan yang lebih baik untuk melancarkan serangan di front barat. Pony War memiliki dampak psikologis yang signifikan. Di satu sisi, ketenangan relatif di front barat memberi harapan bahwa mungkin perang tidak akan berkembang menjadi konflik besar. Di sisi lain, ada kekhawatiran terus-menerus akan serangan besar-besaran yang bisa terjadi kapan saja. Kegelisahan ini diperparah oleh peristiwa-peristiwa seperti serangan udara terbatas dan blokade laut yang meningkatkan rasa ketidakpastian. Bisa dikatakan bahwa Pony War ini adalah fase persiapan dan ketidakpastian yang diakhiri dengan serangan Jerman yang mendalam ke Eropa Barat. Meskipun tanpa pertempuran besar, periode ini penting untuk memahami dinamika awal perang, termasuk kegagalan strategis sekutu dan penilaian ulang yang mengarah pada pertempuran besar berikutnya.
Pony War menunjukkan bagaimana kedua belah pihak menggunakan waktu ini untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis yang pada akhirnya membawa Eropa ke dalam konflik penuh yang mengubah sejarah dunia. Dengan taktik Blitzkrieg berhasil melumpuhkan pertahanan Polandia dengan cepat. Pada 6 Oktober 1939, Polandia secara resmi menyerah. Invasi Blitzkrieg Jerman yang cepat dan koordinasi efektif dengan Uni Soviet menyebabkan kekalahan Polandia dalam waktu sekitar 1 bulan. Polandia dibagi antara Jerman dan Uni Soviet, sesuai dengan perjanjian rahasia dalam Fakta Molotov-Ribbentrop. Meskipun Britania Raya dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman sebagai respon terhadap invasi Polandia, mereka tidak dapat memberikan bantuan militer yang efektif pada saat itu. Invasi ini menunjukkan kehebatan taktik Blitzkrieg Jerman dan mempercepat perubahan strategi dan persiapan militer di pihak sekutu. Akhirnya, Polandia menyerah kepada Nazi Jerman setelah kota Warsawa dihancurkan. Sementara sisa-sisa pemimpin Polandia melarikan diri di antaranya ke Rumania. Sementara yang lain ditahan baik oleh Soviet maupun Nazi. Tentara Polandia terakhir dikalahkan pada 6 Oktober. Jatuhnya Polandia dan terlambatnya pasukan sekutu yang saat itu dimotori oleh Inggris dan Prancis saat itu di bawah komando Jenderal Jamelin dari Prancis membuat sekutu akhirnya menyatakan perang terhadap Jerman. Namun juga menyebabkan jatuhnya kabinet Neville Chamberlain di Inggris yang digantikan oleh Winston Churchill. Ketika Hitler menyatakan perang terhadap Uni Soviet, Uni Soviet akhirnya membebaskan tawanan perang Polandia dan mempersenjatainya untuk melawan Jerman. Invasi ke Polandia ini juga mengawali praktek-praktek kejam pasukan SS di bawah Heinrich Himmler terhadap orang-orang Yahudi. Perang musim dingin dimulai dengan invasi Finlandia oleh Uni Soviet 30 November 1939. Pada awalnya Finlandia mampu menahan pasukan Uni Soviet meskipun pasukan Soviet memiliki jumlah yang besar serta dukungan dari armada udara dan lapis baja. Karena Soviet banyak kehilangan jenderal-jenderal yang cakap akibat pembersihan yang dilakukan oleh Stalin pada saat memegang tampuk kekuasaan menggantikan Lenin. Finlandia memberikan perlawanan yang gigih yang dipimpin oleh Carl Gustaf serta rakyat Finlandia yang tidak ingin dijajah. Bantuan senjata mengalir dari negara barat, terutama dari tetangganya Swedia yang memilih netral dalam peperangan itu. Pasukan Finlandia memanfaatkan musim dingin yang beku, namun bergerak lincah meskipun kekuatannya sedikit. Dengan 300.000 pasukan, akhirnya Soviet mengerahkan serangan besar-besaran dengan 3 juta tentara menyerbu Finlandia dari darat hingga udara dan berhasil merebut kota-kota dan beberapa wilayah Finlandia, sehingga memaksa Carl Gustaf untuk mengadakan perjanjian perdamaian. Ketika Hitler menyerang Rusia, Hitler juga memanfaatkan pejuang-pejuang Finlandia untuk melakukan serangan ke kota Saint Petersburg. Kesimpulannya, Perang Dunia Kedua disebabkan oleh adanya 2 faktor, yaitu faktor umum dan khusus. Faktor umum yang pertama adalah negara maju saling berkompetisi satu sama lain untuk menguatkan pangkalan militer dan senjata. Yang kedua, adanya politisasi aliansi yang menyebabkan lahirnya 2 blok besar. Yang ketiga, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia. Kemudian faktor khusus yang pertama adalah pada 1 September 1939,
Jerman melakukan penyerbuan ke kota Danzig, Polandia. Polandia sendiri merupakan negara yang diawasi oleh Liga Bangsa-Bangsa atau yang disebut LPB. Hitler di sisi lain menuntut penguasaan atas Danzig karena penduduknya merupakan bangsa Jerman, tetapi Polandia membantahnya. Faktor khusus yang kedua, pada 3 September 1939, negara-negara pendukung LBB, terutama Inggris dan Perancis, mengumumkan perang kepada Jerman dan aliansi-aliansinya. Faktor yang ketiga, pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan armada Angkatan Laut milik Amerika Serikat yang berada di Pearl Harbor, Hawaii.